Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Azhar, di mana saya berkuliah di Universitas Moncong Kuning, Fakultas Teknik, dengan NIM 1820201027. Di mana pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari sebuah mata kuliah manajemen sistem energi mengenai meresum sebuah buku, di mana saya meresum sebuah buku konsep manajemen energi dari Ainul Ghori PhD, di mana merupakan sebuah dosen dari jurusan teknik mesin di Universitas Udayana, di mana diproduksi pada tahun 2016. Saya ingin meresum sebuah buku di mana di dalam video kali ini, pada buku ini saya meresum di bagian ketiga mengenai divisi fungsional dan manajemen energi. Baik, langsung saja ya. Bagian ketiga mengenai divisi fungsional manajemen energi. Yang pertama itu ada divisi fungsional manajemen energi, di mana divisi fungsional manajemen energi yang dimaksud ini adalah sebuah divisi atau departemen yang secara formal tidak berada dalam jalur struktural organisasi atau perusahaan, akan tetapi memiliki fungsi dan area kerja khusus sebagaimana divisi struktural, di mana divisi fungsional manajemen ini beranggotakan staf dari departemen yang relevan dan terlibat langsung dalam manajemen energi. Divisi fungsional manajemen energi ini beranggotakan perwakilan dari semua level jabatan dalam perusahaan dan perwakilan departemen yang relevan dengan manajemen energi. Level jabatan dan tanggung jawab dalam divisi fungsional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Dewan Energi, di mana fungsinya berada pada level tertinggi dari sebuah perusahaan, di mana tugasnya adalah untuk menyusun sebuah kebijakan energi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Komite Energi, yang bertindak sebagai grup ahli manajemen energi, di mana manajer ini ditunjuk merupakan salah seorang dari anggota Komite Energi, di mana komite ini bisa saja terdiri dari manajer-manajer departemen yang berkepentingan langsung terhadap energi. Tugasnya yaitu menjabarkan kebijakan energi perusahaan menjadi strategi, perencanaan, dan implementasi aktivitas manajemen energi, mulai dari pemantauan, pelaporan, publikasi. Hasil yang telah dicapai merupakan tanggung jawab dari manajer energi tersebut yang digodok dan dievaluasi dalam komite ini. Selanjutnya ada koordinator, yaitu masing-masing departemen yaitu yang mengkonsumsi energi. Selanjutnya ada staf operasional, di mana yang langsung berhubungan dengan pengoperasian peralatan, gedung, penerangan, dan sebagainya yang mengkonsumsi energi lah. Itu termasuk dalam staf operasional. Selanjutnya ada manajer energi. Seorang manajer energi yang efektif harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu. Jadi seorang manajer energi ini merupakan orang-orang terpilih yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang operasional sistem energi tersebut. Dari seorang motivator yang menarik, karena dia merupakan seorang pemimpin. Manajemen energi ini merupakan sebuah fungsi yang multidisipliner. Maksudnya gimana? Yang membutuhkan skill dalam hal administrasi, pemahaman teknis, sistem informasi dan komunikasinya juga baik. Manajer energi ini diharapkan memimpin dan mengarahkan aktivitas terkait dengan energi. Seorang manajer hanya dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui dengan hasil yang dicapai karya-karya yang dipimpinnya. Kesuksesan seorang manajemen energi itu harus datang dari seluruh bagian, baik engineer,
akuntan, administrator. Manajer energi biasanya diambil dari manajemen level menengah atau middle management, yaitu manajer energi atau jabatan sepenuh waktu atau paruh waktu atau posisi manajer energi. Departemen teknis merupakan pilihan yang baik untuk tahap awal program manajemen energi yang lebih ditekankan pada pengontrol konsumsi energi yang biayanya tapi sedikit kurang tepat untuk aktivitas pelatihan dan informasi energi. Kemudian ada departemen personalia, ada juga keuangan, eksekutif, manajemen puncak. Selanjutnya ada pelayanan manajemen perusahaan. Seorang manajemen energi yang sukses itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu berusaha memegang kendali secara penuh, membuat target yang terukur. Kemudian ada membuat laporan sederhana, jelas, relevan, efektif lah intinya. Selanjutnya ada mempublikasikan kesuksesan sebagai hasil kerja bersama, tidak secara pribadi karena itu merupakan kerja bersama. Selanjutnya ada menunjukkan prestasi kepada atasan dengan secara nyata. Itu merupakan langkah untuk menjadi seorang manajer yang energi yang sukses yang dijelaskan di dalam buku ini. Selanjutnya ada peran manajer energi, perkembangan dan perkembangan pelaksanaan program. Sejalan dengan perkembangan aktivitas manajemen energi, peran manajer energi ini pasti berubah-ubah berdasarkan fase yang telah dilalui, yang seperti gambar berikut. Ada fase pertama itu mulai dari pengontrolan, fase kedua investasi, dan fase ketiga itu kontrol yang berkelanjutan. Itu selalu berkesinambungan. Maksudnya gimana? Pada fase pertama itu dia fokus terhadap pengontrolan. Selanjutnya dia targetnya itu ini. Setelah melalui fase tersebut, perannya pasti berubah yaitu kontrol berkelanjutan. Begitu selanjutnya, seterusnya. Intinya seperti itu. Selanjutnya ada memotivasi staf untuk menghemat energi. Nah, memotivasi dan menghargai kesuksesan itu yang pertama. Maksudnya gimana? Memotivasi kunci sukses manajemen energi sebagaimana disiplin lainnya. Beberapa tugas atau pekerjaan hanya membutuhkan sedikit sekali motivasi, karena manfaat tugas tersebut sudah tampak nyata. Sebaliknya untuk tugas lain, terutama di mana perubahan perilaku dan sikap diperlukan untuk mencapai sukses, akan membutuhkan motivasi yang kuat. Tantangan seorang manajer energi adalah untuk merubah kepedulian terhadap penggunaan energi dari prioritas rendah menjadi kepedulian semua karyawan. Itu harus dicapai oleh sebuah manajer energi. Tantangan seorang manajer energi ya seperti itu. Di bagian motivasi dan menghargai kesuksesan itu tadi. Selanjutnya ada memotivasi orang yang berbeda, nah, manajemen senior dan strategis. Maksudnya gimana? Yaitu memperbaiki kinerja organisasi, dan juga berarti keuntungan yang diperoleh merupakan motivasi utama manajemen senior. Kinerja mereka dinilai dari kemampuan untuk mencapai perbaikan kinerja dan efisiensi energi yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Untuk memotivasi manajemen senior, manajemen energi harus menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang mereka gunakan. Inilah di mana perjuangan untuk mendapatkan kepedulian terhadap penggunaan energi dapat menjadi sangat efektif. Selanjutnya ada menggunakan konsultan manajemen energi, di mana perspektif baru dan segar.
konsultan energi eksternal memiliki pandangan yang masih segar tentang sebuah perusahaan dibandingkan orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam perusahaan tersebut. Itu pasti. Dia tidak bisa dibatasi atau dikekang oleh politik dalam perusahaan atau rutinitas yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Itu keuntungan dari konsultan atau eksternal. Nah, selanjutnya ada memilih konsultan. Ada rekomendasi, ada kualifikasi, pengalaman, kapasitas kerja, skill, penentuan biaya konsultan, lingkup audit, informasi awal, pentahapan, rencana pelaksanaan, serta yang kunci suksesnya adalah memprediksi hasil, di mana suksesnya proyek audit energi adalah saling pengertian yang jelas antara konsultan dan perusahaan yang ditangani. Pastikan bahwa gambaran singkat tentang sistem yang diberikan perusahaan Anda cukup sehingga konsultan memahami harapan perusahaan Anda. Itu tadi ya, mungkin itu saja gambaran mengenai divisi fungsional manajemen energi, divisi fungsional. Mungkin itu saja pemaparan mengenai divisi fungsional manajemen energi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.